sayur-sayurannya gitu tuh, ada kangkung juga tuh, ada kacang panjang juga. Kadang-kadang hutang yang nggak seberapa itu jadi gede gitu lewat pinjaman dia yang melakukan aksi itu sampai menggunakan senjata tajam, teman-teman. Katanya sih mereka bawa celurit gitu, itu ngetok-ngetok rumah terus minta sejumlah uang. Nah, masyarakat ada yang ngasih, ada yang enggak gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya. Aku bantu hitung nih, 1, 2, 3. Iya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel The Sigit, dan hari ini masih spesial makan santai. Nah, hari ini kita makan santai, ini ada pecel ini kalau kita buka nih ya teman-teman, ini isinya, ini pecel ini isinya teman-teman ya, isinya macam-macam nih teman-teman. Ada lontongnya juga, ada katesnya juga, ada daun kates, ada daun singkong teman-teman. Mantap kali lah nih teman-teman ya. Terus ini spesial hari ini, aku pengen lagi makan ini nih, lagi pengen makan gorengan jreng juga. Ini ada tahu teman-teman, tahu goreng, tahu bunting kalau di sini namanya. Masih 1000-an ya, 1000-an teman-teman. Terus pecelnya ini 5.000-an. Pecelnya ini 5.000-an teman-teman, 5.000-an udah sebanyak ini. Oke, kita langsung aja. Dan seperti biasa, sebelum kita maksa makan santai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan ini aku berdoa secara agama Islam ya teman-teman ya. Berdoa dimulai. Amin. Kita coba dulu ini pecelnya teman-teman ya. Lontongnya dulu, lontongnya. Ini bumbu kacangnya pulen banget nih teman-teman nih, banyak banget bumbu kacangnya, jadi enak nempel gitu. Ini coba sayurannya teman-teman ya. Agak nempel ya, mantap. Oh ya teman-teman, seperti biasa, seperti di video-video sebelumnya, jadi kita biar makannya makin santai, kita sambil ngebahas hal-hal yang lagi viral dan lagi fenomenal terjadi di Indonesia atau di seluruh dunia teman-teman ya. Dan ini ada yang lagi viral, ada yang lagi rame ya, heboh tentang penampakan sosok berjubah terus pakai kacamata. Dan yang bikin heboh itu, yang bikin kepanikan di masyarakat itu karena dia ngetok-ngetok rumah warga, kadang tengah malam, kadang tengah hari bolong gitu. Kita makan dulu teman-teman. Lapar. Sosok misterius ini, dia ngeganggunya itu di beberapa wilayah di Lampung. Ada di daerah Lampung Selatan, Lampung Pesawaran, dan daerah Lampung Timur teman-teman. Jadi sempat beredar video viralnya, kayak dia itu ngetok-ngetok rumah terus minta sejumlah uang. Nah, masyarakat ada yang ngasih, ada yang enggak gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah ini heboh, rame, dan ditangani sama pihak kepolisian setempat, akhirnya tertangkap salah satu tersangka yang melakukan aksi itu. Nah, ternyata yang tersangka yang melakukan itu adalah seorang ibu-ibu, seorang perempuan. Begitu ditanya-tanya sama pihak kepolisian, itu alasannya mereka karena terjerat hutang piutang pinjaman online. Nah, tuh ya, hati-hati, lagi-lagi pinjaman online. Jadi kalian mesti hati-hati lah. Alasannya dia ngelakuin hal itu karena dia harus ngelunasin utangnya terhadap pinjaman online tersebut teman-teman ya. Aduh, kita makan dulu teman-teman. Ini ada apa sih, ini ada sayur-sayurannya gitu tuh, ada kangkung juga tuh, ada kacang panjang juga. Dan yang bikin kepanikan warga itu paling bikin ramai itu karena di beberapa wilayah atau di salah satu wilayah di Lampung itu dia yang melakukan aksi itu sampai menggunakan senjata tajam teman-teman. Katanya sih mereka bawa celurit gitu. Itu sih benar-benar minum dulu. Itu sih benar-benar meresahkan ya teman-teman ya. Jadi udah jatuhnya ke tindakan kriminal gitu kan, udah sampai bawa senjata tajam, itu kan bisa membahayakan orang lain ya teman-teman ya. Jadi kalau menurutku sih ya,
fenomena-fenomena kayak gitu tuh bisa aja terjadi di lingkungan sosial manapun, selagi nggak bisa mengendalikan diri. Kalau misalnya kita punya hutang, ya kita harus punya kewajiban untuk membayar hutang gitu. Kalaupun kita nggak sanggup untuk berhutang, ya lebih baik jangan. Apalagi pinjaman online yang sejauh ini sih kita tahu cara nagihnya, cara mereka itu meminta pengembalian hutangnya itu kadang-kadang itu terlalu memaksa dan mempermalukan si peminjamnya, si nasabahnya. Sempat juga kejadian dulu ada beberapa teman yang terjerat pinjaman online gitu, sampai dia ditagih-tagihnya itu ke orang-orang yang nggak terlalu dekat dengan dia, bisa teman kantornya, bisa tetangganya, bisa saudara jauhnya gitu. Nah, yang aku bingung tuh nggak tahu mereka tuh dapat kontak teleponnya itu si peminjam online itu dari mana gitu kan, atau mungkin bisa jadi pas mengisi aplikasi pinjaman online itu mereka harus mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, artinya kan mereka itu berarti artinya kan nasabah sendiri yang ngasih kan, namanya dia lagi butuh duit, ya kasih aja deh nomor nomor saudaranya gitu. Nah, begitu nggak bisa bayar, mereka ditagihnya lewat nomor-nomor itu teman-teman. Dan apa sih ya, kalau menurutku sih agak dipermalukan gitu, dengan hutang yang nggak seberapa, malunya kemana-mana gitu. Malah justru kadang-kadang hutang yang nggak seberapa itu jadi gede gitu lewat pinjaman online itu teman-teman. Jadi sih kalau aku boleh ngasih saran, kalau misalnya kalian bener-bener butuh banget berhutang, ya nggak usah lah lewat pinjaman online. Ya nggak bisa ngasih solusi juga sebenarnya itu. Kalau namanya kita lagi ada kebutuhan apapun, bakal kita lakuin ya teman-teman ya. Jadi ya itu, kalian kalaupun mau pinjam lewat pinjaman online tuh udah tahu resikonya lah ya teman-teman ya. Tuh gitu aja teman-teman, kita lanjut makan dulu. Nah, dan yang paling disayangkan adalah ketika lu terjerat atau kalian terjerat hutang dan ngelakuin hal-hal yang kayak ini, yang kayak viral ini, yang kayak Bu nih, dengan pakai pakaian jubah, bercadar, apalagi yang kayak gitu-gitu kan sensitif ya, kayak menyudutkan agama tertentu gitu kan. Ya, sebenarnya itu udah larinya ke macam-macam lah, nantinya bisa menimbulkan polemik dan konflik di segala sisi lah ya teman-teman ya. Jadi aku mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video aku. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel Sedikit, karena aku bakalan upload setiap hari jam 5 sore, atau kadang-kadang aku maaf kalau misalnya suka telat ngupload jam 7 karena editingnya atau sinyalnya, ya namanya juga manusia, tempatnya salah dan dosa dan kesempurnaan hanya milik Allah ya teman-teman ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.